enak kita mengkomunikasikan informasi-informasi baru kepada saudara-saudara saya, bisa mengambil tempat agak depan supaya lebih enak suasana kita. Memang karena peserta kita agak sedikit, seakan-akan kalau makin renggang seperti ini ada jarak yang memisahkan kita. Jadi mudah-mudahan setelah hari ini jarak tidak ada dan Ustaz juga sudah tidak ada. Ayo Bapak dan Ibunya, abang-abang saya ke depan sedikit lagi supaya memang kondisi hari ini di sela-sela titik balik antara tahun 2008 dan 2009 ada sebuah langkah awal yang memang bisa kita ambil hikmah pada hari ini. Terima kasih atas kesediaannya. Nah, untuk session yang ketiga ini saya setelah didampingi oleh narasumber, beliau adalah seorang ketua Hakim KPU Aceh Barat, mempunyai nama Mahrizal, kelahiran Labuh 18 November tahun 1971, dan organisasi yaitu Wakil Ketua DPD KMPI Aceh Barat. Ada beberapa hal yang akan disampaikan. Kalau tadi kita terus melihat ke belakang di tahun 2008 ada apa, mudah-mudahan ada cercah, ada setitik harapan yang bisa kita buat dalam menggapai cita-cita yang mungkin belum tercapai kemarin pada tahun ini, tahun 2009. Biasanya kalau angkanya ganjil, peruntungannya biasanya tidak ganjil. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, nuansa apa yang akan terjadi ke depan? Mudah-mudahan pemilu yang akan ada adalah melahirkan insan-insan yang memang mewakili cita-cita dari Bapak dan Ibu yang hadir hari ini. Mudah-mudahan yang seperti kata yang tadi tidak salah pilih, sehingga tidak salah orang, sehingga tidak salah asuh kita ini orang-orang kecil nanti. Mudah-mudahan dalam menyongsong tahun 2009 ada paparan yang memang ingin disampaikan oleh Pak Mahrizal. Untuk waktunya kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati saudara moderator atau para penyaji, para pemimpin dan para panitia yang telah melaksanakan acara hari ini, dan yang kami muliakan Bapak Ibu yang telah berhadir pada hari ini. Walaupun dalam konteks hari ini seharusnya ya kita bisa bersama dengan keluarga, di hari yang kemarin kita sangat sibuk, dan hari ini dalam konteks negara atau dunia ini atau tahun baru dunia, sedangkan tahun baru Islam sudah kita laksanakan kemarin. Baiklah, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami, dan mohon maaf pada kawan-kawan saya tidak banyak membawa dalam catatan atau memakai sarana yang telah ada di sini. Cuma saya hanya memaparkan apa saja yang telah kami laksanakan sejak kami dipercaya kembali sebagai panitia penyelenggara pemilu yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Jadi dalam hal detailnya memang kami sudah rencanakan mengeset, tapi karena kesibukan kemarin dengan kawan-kawan anggota ada sebuah tempat melaksanakan atau panitia melaksanakan tahapan-tahapan pemilu, baiklah itu tahapan pemilu lokal maupun pemilu nasional. Dan kami pada tanggal 7 Juli 2008 dilantik oleh Bupati Aceh Barat untuk melaksanakan tahapan-tahapan yang sudah di muka mata kami. Jadi dalam hal ini ibaratnya kami begitu dilantik tidak ada kompromi lagi, harus bekerja terus. Kami sudah ada tahapan yang diberikan oleh KPU Pusat. Tanggal 7 itu kami juga terus bergerak. Mulai Juli itu kami terus bergerak dengan menjaring atau menyeleksi panitia pemilihan kecamatan. Dengan 12 kecamatan yang ada di Aceh Barat ini kami seleksi. Maka sudah ada terlantik dari 12 kali 5 itu lebih kurang sekitar berapa ya? Itu sudah ada sama masing-masing kecamatan 5 orang personil PPK yang melaksanakan pemilihan umum di kecamatan. Selanjutnya kami juga sudah melaksanakan penunjukan dan penyeleksi panitia pemilihan sementara
Utara, Lampung di 320 desa yang ada di Aceh Barat. Itu sudah kami laksanakan karena waktu yang diberikan kami dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus. Juli 2 Agustus kami sudah melaksanakan pelaksanaan pelantikan PPK dan PPS Lampung. Dan sesudah itu juga kami menginformasikan kita ada 2 agenda, apakah baik untuk partai nasional maupun partai lokal. Partai nasional kita sudah mulai melaksanakan verifikasi dari jumlah partai nasional itu 55 partai politik, yang kebagian di Aceh Barat hanya 18 partai politik nasional yang harus kami verifikasi kantornya, pengurusnya. Jadi kami lihat ibaratnya kalau bahasa Ganyoyo lege jamur, pada saat itu lagi jamur, semuanya mengatakan saya orang partai. Rumah di Sulam menjadi kantor, gede di Sulam menjadi kantor. Pada saat kami datang, selesai kami tetapkan jadi partai politik nasional 2009, ada membantu alamat hari ini. Tidak tahu lagi alamatnya hari ini di mana partai tersebut. Nah, itu kendala. Apalagi hari ini hanya sebagian partai politik, sebagian partai politik tidak setengah, hanya 2 partai politik yang masih di sini. Nah, itu kelemahan suatu sistem. Selalunya juga dengan partai lokal. Partai lokal pada saat kita verifikasi itu berjumlah lebih kurang 12 kalau salah saya. Ya, itu semua yang kami verifikasi ke tempat-tempatnya, ke desa, ke kecamatan juga di kabupaten kota ini juga kita verifiksi apakah benar ada kantor, ada imigrasinya, ada pengurusnya. Malah kami juga pernah digugat oleh salah satu partai politik lokal itu partai ibu. Karena di daerah Wena Barat kalau nggak salah kami pengurusnya sudah 2 tahun di tikar tidur sakit, di tempat tidur sakit. Waktu saat kami datang ke kantor, kami hanya hadirkan pengurusnya, bendaharanya, dan juga sekretarisnya mesti doang. Nah, jadi dalam hal ini apakah benar sebuah partai politik itu mencari sosoknya orang sakit? Nah, dengan kali itu orang lain dia sendiri tidak salah susah. Parah itu tidak lewat. Bukan saja di Aceh Barat, di seluruh Aceh parah itu tidak lewat. Karena dia administratif yang jelas, pengurusnya juga tidak jelas. Maka lewat lebih kurang 6 partai politik lokal telah diverifikasi oleh Departemen HAM dan Hukum Pusat. Maka 6 partai politik itu sama hak dan kewajibannya di mata hukum. Ya, sama hak kewajibannya di mata hukum dia sebagai partai peserta pemilu 2009. Semua administrasi diperiksa sampai dengan akhir Oktober. Dan karena adanya amanah dengan undang-undang OPH bahwa caleg DPRA dan DPRK itu wajib membaca Al-Quran, wajib bekerja mampu membaca Al-Quran. Jadi pada saat itu kami mengambil sikap, ada yang memberi informasi ke kami, kita laksanakan saja itu baca Al-Quran di kantor KIP, di kamar saja. Saya mengambil sikap bahwa